siapa aslinya Syarif Rahmat. Kenapa? Karena penampilannya seperti ini. Bahkan di Facebook ada juga yang menggunakan foto saya, nama saya untuk penglarisan. Tidak apa-apa. Saya tidak akan marah karena sudah capek dari dulu marah terus. Saya tidak akan benci kepada orang yang menjelek-jelekan saya dengan cara apapun, karena saya sudah terlalu sering membenci. Saatnya sekarang saya memaafkan dan saya sabar. Kenapa? Karena di belakang saya banyak orang yang juga harus saya beri contoh untuk memaafkan dan sabar. Jadi tidak usah khawatir yang siang ini datang di sini. Silahkan menyerang saya, silahkan membuli saya, silahkan menjelek-jelekkan saya, insya Allah nggak ngaruh sedikit pun di hati saya. Saya dibully mulai agak viral di tengah jamaah itu ketika saya bergabung dengan teman-teman tim pemburu hantu yang saat itu sedang diserang oleh sebuah majalah. Saya bilang dengan teman-teman, dan itu saya lakukan bukan permintaan tim pemburu hantu, tapi petunjuk Allah, tanggung jawab bagi orang yang tahu. Mereka tidak kenal saya kenal mereka di TV. Ketika TV masih berjalan dengan biasa, saya tenang. Tetapi begitu ada majalah yang menyerang, ada ceramah yang menyerang, saya cari, saya tulis, tidak tanggung, pemburu hantu dalam tinjauan syariat, dan saya sebarkan seluruh Jakarta. Setelah itu kami bersama-sama, kami diskusi. Bahkan teman-teman LaTV waktu itu sempat datang ke sini, ngobrol, mempertanyakan keabsahan amaliyah mereka. Saya diskusi dan tolong saya bilang, LaTV jangan ikut ngomong, dengerin aja. Setelah diskusi sekian banyak, saya lebih kenal dengan beliau-beliau, saya bilang, saya ikut bertanggung jawab tentang kebenaran amaliyah ini. Jadi kalau ada yang menyerang, jangan serang timnya yang bekerja dengan capek pagi, siang, dan malam. Seranglah Syarif Rahmat, saya siap. Tidak lama kemudian sejumlah majelis taklim dan masjid tempat saya khutbah menghentikan saya karena dianggap saya penganut aliran sesat. Gak masalah, saya bilang. Aku bukan makan dari masjid ini, aku bukan makan dari majelis ini, aku sudah makan sebelum kenal dengan kalian. Alhamdulillah lulus dan lolos di sini. Tapi karena riak-riak masih terus ada, saya dengan teman-teman berdiskusi, bagaimana kalau tukang nulis di majalah yang nyerang-nyerang ruqyah tim pemburu hantu, kita undang debat terbuka. Kami lakukan debat terbuka di Masjid Bani Umar. Mereka yang katanya alim, nulis di majalah dengan berbagai ayatnya, saya bilang, saya sendiri akan menghadapi berapapun orangnya. Saya bilang, bukan sombong, tapi saya bertanggung jawab pada Allah. Alhamdulillah kursakmu nutongel mune. Tak kira jero, saya kira harus menggunakan tali panjang, ternyata cuma sejengkal. Bukan untuk sombong, tapi ini tanggung jawab di hadapan Allah. Hamba Allah yang dimuliakan, ketika ada Miss World, ini baru sekarang saya buka,
kontes kecantikan dunia, dan Indonesia dipersiapkan untuk jadi panitianya. Saya ditelepon oleh RCTI Group, ditelepon, Kiai Sarip, kami mau berbicara tentang apa? Tentang Miswood. Bukannya Kiai Sarip ketua umum MUI? Saya bilang, ketua umum dari mana? Saya mah orang umum. Siapa ketua umumnya? Kiai Ma'ruf Amin. Bisakah Kiai Sarip menghubungi beliau? Bisa, karena beliau seperti ayah saya sendiri. Walaupun sejak jadi wapres, nginjak sekalipun saya tidak pernah rumahnya. Itulah pada suka. Kalau orang biasanya ketika keluarganya jadi pejabat, gurunya jadi pejabat, temannya jadi pejabat, datang mondar mandir mengajukan proposal, pantang bagi Syarif Rahmat menginjak keluarganya sekalipun kalau sudah jadi pejabat, sebab itu artinya mengganggu negara ini. Alhamdulillah. Hamba muliakan, saya telepon beliau, Pak Kiai dari MNC Group ingin bertemu dengan Kiai. Kiai Sarip ikutlah, boleh. Hanya kami ngajak teman waktu itu yang ada, Eko Bando, supaya jadi saksi bahwa saya seadanya. Kami bertemu di Arya Duta, makan di meja makan, yang makannya matang di situ, makan di situ juga. Itu yang temannya Takashimura itu. Padahal ya mahal banget. Matang situ, makan di situ, persis ayam makannya, nggak dipindahin. Apa pembicaraan kita? Saya, Kiai Ma'ruf Amin, dan teman saya Eko Bando. Indonesia akan dijadikan tuan rumah Miswood. Saya dan Kiai Ma'ruf Amin pertama kali menolak keras, tidak setuju, karena itu tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. Ini mulut. Tapi kita kalau menolak ini akan dikucilkan oleh 180 negara. Hanya saya bicara berdua dengan Kiai Ma'ruf, bagaimana istihad pandangan Kiai. Kami sepakat bahwa Miswood boleh diadakan di sini, tapi hanya judulnya dan isinya perkenalkan budaya bangsa dan tidak ada pakaian renang. Sudah kami pulang. 2 minggu kemudian Ibu Nyai Ma'ruf Amin sakit, dirawat di MMC. Para pimpinan TV kontak saya lagi. Saya bilang, Pak Kiai Ma'ruf, ayo kita ke sana, di kantor Jalan Kebon Sirih, lantai 26 kalau tidak salah. Kiai Ma'ruf bilang, Kiai Sarip saja yang berangkat, wakili saya karena ibu sedang sakit. Orang ini yang berangkat. Saya perang sendirian, ditemani oleh Erik, keponakannya Bu Hari yang sekarang jadi lurah. Waktu itu masih belum apa-apa. Di meja bundar di lantai 26 Bon Sirih, para direktur. Saya tahu semua kartu namanya saya pegang. Mungkin ada pikiran, kalau direktur di televisi, manajer di televisi sudah ngasih kartu nama, nggak sulit minta acara. Demi Allah saya tidak lakukan itu, karena saya tahu yang saya kerjakan bukan untuk orang ini. Dilaporkan, Kiai Sarip, apa yang diusulkan oleh MUI kemarin bersama Kiai Ma'ruf Amin, bahwa Miswood harus menjadi ajang penampilan karya dan budaya bangsa serta tidak ada pakaian renang, disetujui oleh Miswood.
Saya diajak keliling, kemudian bikin statement, dan itu yang saya sampaikan. Dilalah sama statementnya dengan Ibu Sinta Nuriyah, istrinya Gus Dur. Baru saja pulang berapa hari, saya kedatangan orang yang bawa tulisan tentang jeleknya Miswood. Ada gambar perempuan setengah telanjang, disampaikan ke saya oleh tanda petik Ustadz ini. Saya bilang, saya baru kali ini lihat gambar telanjang seperti ini. Berarti kamu hampir tiap hari semua. Kamu tahu apa yang kami bicarakan? Tunggu selesai dulu. Kalau sudah selesai, kamu kesini. Saya sebenarnya tidak ingin marah, cuman gagahnya, petantang petentengnya, Kiai Syarif kenapa gini ini? Bawa gambar porno. Saya bilang, kali ini aku lihat gambar porno dan kamu pasti sudah setiap hari semua. Ada juga pimpinan MUI, doktor yang telepon saya, Kiai Syarif gini. Saya agak kasar, goblok, saya bilang. Kalau sama Kiai boleh ngomong goblok. Anda ketemu di sini bicara dengan baik, tak layani, ngeyel. Saya tanya, Anda tahu nggak siapa yang memutuskan seperti itu dengan saya? Kiai Ma'ruf Amin. Diam dia. Anda ngomong karena Syarif Rahmat yang bicara, tapi kalau Anda tahu konsep ini peperangan kita di MUI bersama teman-teman TV, bersama teman-teman Miswood, Anda pasti akan mengatakan sama dengan saya. Saya lakukan ini untuk negeri saya. Oh, dapat uang, saya bersumpah demi Allah, 1.000 rupiah pun orang ini tidak dapat. Untuk dihinakan orang, saya bilang, boleh hina Syarif Rahmat, tapi jangan biarkan negaranya hancur, dan aku akan lakukan apapun untuk negaraku. Tidak minta dihargai, ngapain pula dihargai? Hamba Allah yang dimuliakan, beberapa kali teman-teman dari tim SES, nggak saya sebut, ada yang datang ke rumah agar supaya saya ikut-ikutan menjadi dai yang promosi calon-calon. Saya bilang mohon maaf, Syarif Rahmat ini tidak ada harganya, lemah imannya. Kalau saya tampil membela seorang calon pimpinan negara atau apa saja, maka saya akan kehilangan idealisme iman saya. Sebaliknya, calonnya tidak akan beruntung dengan datang saya karena saya tidak bisa mengundang suara. Hamba Allah yang dimuliakan, ini Syarif Rahmat. Pasti orang akan merasa rugi banget dia jadi orang. Ketika orang ngantri, ini malah delek sendiri, ora apa-apa. Ketika rumah saya yang dibikin hampir 10 tahun baru selesai itu, karena itu dulu pesantren bambu, Hakim Bima tadi mondok di situ, Muslim Hakim mondok di situ. Saya ngutang selama 7 tahun lebih kurang tanah itu. Biasa aja teman-teman tim pemeruhan itu mendoakan, kiai-kiai yang datang mendoakan. Terakhir Haji Mahali dengan Pak Ali ya menawarkan pingin membuatkan daun pintu. Saya terima kasih, tukang ukir Jepara membuatkan daun pintu. Tapi saya bilang, saya mau dibuatkan dan disumbang, asal gambarnya saya yang merekayasanya. Inilah rumah saya. Orang bertanya, kenapa lambangnya Ka'bah? Dia adalah persatuan umat Islam seluruh dunia. Apapun mazhabnya, apapun ormasnya, apapun alirannya, pasti semua menghadap Ka'bah. Pintunya
di atasnya syahadatain, tegas kami adalah orang Islam. Lalu di pojok 4-nya ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu adalah khilafah dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas saya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak akan pernah ragu-ragu di depan siapapun saya katakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu di tengahnya ada merah putih. Ya, saya memang Islam sepenuhnya, tetapi Indonesia seutuhnya. Merah putih. Dan di tengahnya terakhir ada Lurah Semar Bodronoyo. Artinya apa? Dua. Satu, makhluknya tradisional. Saya dan teman-teman saya sehebat apapun jadi profesor sekalipun, dia tidak boleh kehilangan jati diri bangsanya sebagai orang tradisional. Dan yang kedua, Semar itu tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan apa-apa, walaupun aslinya dia harusnya menjadi orang terbesar dan tertinggi, tapi dia terima di bawah, mengabdi kepada orang-orang yang sebetulnya di bawah pangkatnya. Pangkatnya tidak ada. Selalu bicara baik, selalu bicara santun, selalu bicara sopan dan melayani, walaupun tidak punya jabatan apa-apa, tidak punya pangkat apa-apa, bahkan tidak dihormati oleh siapapun. Tetapi ketika negara sedang berhadapan dengan kejahatan-kejahatan di mana para satria dan rajanya tidak mampu lagi menghadapinya, Lurah Semar menekung semeti bermunajat kepada Allah, merubah dirinya menjadi satria yang paling sakti, dikalahkan semua musuh-musuh negaranya. Akhirnya negaranya merdeka, bebas dari kejahatan-kejahatannya. Kaget sang raja, kaget para satria, siapa gerangan satria yang baru muncul ini? Dia kembali balik rupanya, aslinya tampil kembali Lurah Semar. Mohon ampun, saya Lurah Semar sebetulnya, kok bisa berubah? Kepentingan negara saya harus berubah penampilan. Selesai negara kembali diserahkan kepada sang raja. Bagaimanapun perjuanganku, aku adalah hambamu, bukan siapa-siapa. Monggo sugeng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Monggo panjang, monggo, monggo, monggo. Kanjeng Pangeran Mas'ud, Masya Allah. Monggo Mas. Baik, monggo langsung aja. Ini dari FKPPAI, Forum Komunikasi Keluarga Paranormal Penyembuh Alternatif Indonesia. Nah, di situ sama-sama beliau masih oke. Monggo. Kenapa beliau datang di sini? Mulai sahabat-sahabat saya hari ini, sejak sekian tahun yang lalu, saya diminta untuk menjadi salah seorang penasehat di gabungan para dukun se-Indonesia. Saya bilang, selama masih ada Indonesianya, kalaupun nanti ada setan di Indonesia, saya siap jadi penasehatnya. Dan kemarin baru saja pelantikan ketua umum baru, saya dengan beliau, sambutan saya begini: jangan tanggung, semua bahasa yang mengaruh biru merusak keaslian Indonesia sedapat mungkin dibuang. Besok jangan FKPPAI, saya bilang, tapi apa? Persaudaraan Dukun dan Pengobatan seluruh Indonesia. Saya tidak malu disebut dukun. Beliau tahu besok jangan ada istilah dokter lagi, itu bahasa orang barat.
Besok jangan ada istilah tabib lagi, itu bahasa Arab. Kembalikan ke jati diri bangsa. Ini bukan tabib, bukan dokter, ini adalah dukun. Dan tahukah kita saudara-saudara, di Indonesia ini ada beberapa istilah yang sampai hari ini mesti mulai kita pikirkan kembali. Ada sekolahan, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. School itu bahasa Inggris. Ada madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, ada jamiah. Madrasah itu adalah bahasa Arab. Perlu kita pikirkan, yang masih Indonesia tinggal dua, padepokan dan pecantrikan. Mungkin satu saat istilah itu yang kita pakai. Karena apa? Ketika muncul bahasa-bahasa asing dan kemudian menguasai negeri ini, pertarungan antar bahasa asing itu akan menyebabkan kita yang terinjak-injak dari medan pertempuran. Itu usul saya kemarin. Saya tidak tahu karena dewan pembina, dewan pendiri itu yang punya kekuasaan untuk berubah, tapi saya ingin besok tidak ada FKPPAI, yang ada Persaudaraan Dukun dan Penyembuh Indonesia. Kira-kira teman-teman setuju nggak ini? Yang setuju bukan dukun, malah kan repot. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, banyak juga yang bertanya kepada saya, Syarif Rahmat ini ngajinya di mana? Agamanya kayak cangkokan. Tidak. Saya katakan tadi, Islam sepenuhnya, Indonesia seutuhnya ISIS. Ini punten Pak kasih. Mungkin Pak Kesra belum tahu, dari orang-orang yang gak jelas potongannya inilah pada suka telah mendapatkan rekor muri dunia pertama sebagai padepokan yang mengangkat air dari kedalaman 200 meter. Ya, kita syukuri. Kemudian ada juga yang bertanya, siapa guru-gurunya? Ini supaya kita jadi tahu bahwa orang bodoh ini gurunya pinter-pinter dan bersih-bersih. Yang terakhir sajalah yang saya sebut. Untuk tafsir guru saya secara khusus pernah digembleng 6 bulan tidak pulang ke rumah. Profesor Dr. Quraish Shihab itu guru saya. Menurut saya beliau guru tafsir terhebat se-Asia. Untuk ulumul Quran saya punya guru Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar. Untuk guru fikih yang juga 6 bulan gembleng saya, kita punya Dr. Satria Effendi almarhum. Untuk bidang tasawuf saya punya guru banyak, salah satunya Dr. Najib Mukhtar, seorang sufi. Dan kalau anda ingin tahu Torekoh dari mana kenal, saya juga muridnya Abah Anom, Torekoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Tasikmalaya. Saya juga diamanati oleh Kiai Sobrowi, temannya Abah Anom, khusus jam 1 malam penyerah terimaan tongkat diserahkan ke saya, batunya masih ada di rumah. Guru tahfidz saya, karena saya juga jelek-jelek menghafal Al-Quran di PT IKI, ada di sana Kiai Rusdi, muridnya Mbah Arwani Kudus. Ada di sana Kiai Fatoni, muridnya Kiai Najib Kerapia. Dan di sana ada Kiai Muntaha almarhum. Sanad mereka adalah murid-murid Mbah Munawir Kerapia. Mbah Munawir adalah Imamul Qurra di Indonesia. Jadi kalau anda bertanya tentang buruknya Syarif Rahmat,
boleh kau hina salib rahmatnya, tapi mikir-mikir ada gurunya di atasnya. Hamba Allah yang dimuliakan, itu sebahagian kecil guru-guru saya. Bahkan untuk melanjutkan pengabdian bersama-sama seperti ini, secara khusus beberapa guru menitipkan ke saya. Di antara guru yang terakhir menitipkan perjuangan adalah Kiai Haji Abdul Hayy Naim, yang secara khusus menyerahkan tongkat perjuangan dengan berjabatan tangan, bahkan ada videonya. Kemudian hadis musalsal, Ustaz Lukman saksinya, malam Idul Fitri Kiai Sidik Fauzi menyerahkan tongkatnya juga ke saya, melanjutkan ke saya. Hamba Allah yang dimuliakan, guru-guru kami orang-orang baik, walaupun saya sama sekali tidak ada potongan baik. Saya belajar bukan di satu faham. 3 tahun saya sekolah PUI yang bermadhab Wahabi, 2 tahun saya di Darussalam Ciamis yang berhaluan sebahagiannya Persis, dan hanya setahun saya di Al-Ma'arif Nahdlatul Ulama. Di otak ini semua ramuan ada sate Madura, ada rendang Padang, ada soto Betawi. Jangan pernah Anda paksa saya katakan yang enak adalah yang ini, karena aku ingin bilang semuanya baik, tapi asal Anda tahu makananku adalah yang ini. Kita tidak boleh benci mazhab Hanafi, kita tidak boleh benci mazhab Maliki, kita tidak boleh memusuhi mazhab Hambali. Karena apa? Mereka semuanya sama dengan Imam Syafi'i, merujuk kepada Al-Quran. Tetapi ketika orang ribut mempersoalkan perbedaan, maka saya kibarkan, ini yang mempersatukan mereka, kitab suci Al-Quran. Ketika ribut di bawah, larilah kau ke atas, pegang Al-Quran. Ketika orang bersaing tentang macam-macam bacaan, bacalah yang ada di dalam Al-Quran. Itulah kitab munajat.